Bayangkan sebuah kota di tengah padang pasir, sunyi tapi suci. Sebuah rumah tua berdiri kokoh dibangun oleh tangan seorang nabi, dijaga oleh doa yang menembus langit. Dari sanalah tauhid pernah memancar, menyatukan seluruh jazirah Arab dalam satu kalimat, hanya Allah yang disembah. Namun, sejarah tak selalu bergerak lurus. Dari rahim keturunan mulia Ismail alaihissalam, lahirlah seorang tokoh bernama Fihr, yang dunia mengenalnya sebagai Quraisy. Dari suku inilah kelak lahir nabi terakhir. Tapi sebelum cahaya itu datang, badai penyimpangan lebih dulu mengguncang. Di Makkah, perebutan kehormatan berubah menjadi perebutan kekuasaan. Seorang pemimpin ambisius, Amr bin Luhai, tak hanya merebut Ka'bah, ia mengubah arah keyakinan sebuah bangsa dari satu Tuhan menjadi sekutu-sekutu, dan talbiyah yang murni menjadi kalimat yang tercemar. Inilah awal retaknya agama Ibrahim. Inilah titik ketika tauhid mulai dicampuri hawa nafsu. Dan dari sinilah kita memasuki babak paling menentukan dalam sejarah manusia. Babak ketika kegelapan hampir sempurna sebelum cahaya terbesar diturunkan. Sebelumnya, yuk bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makkah dan Ka'bah selalu jadi rangkaian kisah yang terhubung dengan kisah Ibrahim alaihissalam. Dari sinilah ibadah haji dimulai. Dan dari sinilah Ismail alaihissalam menetap di Mekah. Dan dari sini pula kita bisa memasuki alur sirah nabawi. Ibrahim alaihissalam menetap di Palestina. Dan dari Palestina, ia biasa mengunjungi Hajar dan Ismail di Mekah. Beliau wafat di Palestina dan dimakamkan di kota Hebron, kota yang disucikan Allah dari pencemaran orang-orang Yahudi. Bangsa Arab terus menghormati Ka'bah. Dari garis keturunan Jurhum, dari keturunan Ismail alaihissalam, dan dari cicit-cicitnya, lahirlah seorang pria bernama Fihr. Fihr dikenal dengan nama lain yang lebih terkenal, Quraisy. Suku ini kemudian dinisbatkan kepadanya. Dengan demikian, Quraisy adalah salah satu cabang keturunan Ismail alaihissalam. Dan silsilah ini terus berlanjut hingga mencapai Nabi Muhammad SAW. Suku Jurhum adalah suku yang tinggal di sekitar Ka'bah. Mereka melayani para peziarah dan menguasai Mekah. Kedudukan mereka naik karena keberadaan Ka'bah dan ibadah haji yang terus berlangsung. Namun muncul suku lain yang menginginkan kehormatan itu. Suku itu dipimpin oleh salah satu tokoh Arab paling terkenal, paling kaya, dan paling kuat. Amr bin Luhai. Ialah pemimpin Khuza'ah. Suku Khuza'ah menginginkan kekuasaan, kekayaan dan prestis yang datang bersama penjagaan Ka'bah. Amr bin Luhai menyadari bahwa kehormatan tertinggi di Jazirah Arab adalah menjadi pelindung Ka'bah dan mengelola para peziarah. Dia bertekad merebut Ka'bah dari suku Jurhum. Amr mengumpulkan pasukan dan menyerang Mekah. Jurhum bersiap mempertahankan diri. Terjadilah perang antara dua suku Arab besar. Keadaan berbalik, merugikan Jurhum, dan mereka mulai kalah. Saat menyadari kekalahan tak terhindarkan, Jurhum melakukan tindakan aneh. Mereka menghancurkan apa yang bisa dihancurkan. Mereka tidak menyentuh Ka'bah karena kesuciannya. Tetapi mereka merusak sumur-sumur, termasuk sumur Zam-Zam, lalu menimbunnya dengan tanah agar lokasinya hilang. Ketika suku Khuza'ah akhirnya menguasai Makkah,
lokasi Zamzam sudah tidak diketahui. Kekuasaan Khuza'ah menjadi mutlak. Sebagian besar Jurhum melarikan diri. Sebagian kecil tetap tinggal dan tunduk. Maka dimulailah pemerintahan suku Khuza'ah di Makkah sekitar 500 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu, seluruh bangsa Arab masih menganut tauhid, mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Mereka belum menyembah berhala. Mereka tidak mengenal paham banyak Tuhan. Mereka tetap menganut agama Ibrahim hingga terjadi peristiwa besar yang sangat aneh. Amr bin Luhai melalui kekuasaan, kemurahan hati, dan pelayanannya terhadap para peziarah menjadi pemimpin Arab yang tak tertandingi. Dia menentukan di mana orang tinggal, kapan mereka diberi minum, dan bagaimana ibadah dilakukan. Ia sangat kaya dan memiliki kedudukan luar biasa tinggi. Perintahnya hampir tidak bisa ditolak. Jika dia berkata sesuatu, orang-orang menaatinya. Bahkan jika perintah itu menyimpang. Kekuasaan seperti ini pernah terlihat dalam sejarah. Penguasa memberi perintah yang bengkok dan rakyat tetap tunduk. Amr bin Luhai adalah seorang pedagang yang sering bepergian ke Suria. Dalam salah satu perjalanan dagangnya, ia melewati suku Amalik. Di sana dia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Patung-patung yang disembah. Orang-orang sujud dan rukuk dan mempersembahkan kurban pada patung-patung itu. Ia heran dan bertanya, "Apa patung-patung ini?" Orang-orang tidak mengenal hal seperti ini. Mereka menjawab, "Patung-patung ini memberi kami makan saat lapar, memberi kami minum saat haus, menolong kami, memberi kemenangan, dan mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami menyembahnya sebagai perantara." Amr bin Luhai terpesona. Dia kemudian berkata, "Demi Allah, jika ini benar, maka ini sesuatu yang indah. Berikan satu kepada kami. Kami di Mekah tidak memiliki hal seperti ini. Mungkin ini membantu kami mendapatkan air, membantu kami melawan musuh, dan menolong saat kami dalam kesulitan." Mereka memberinya sebuah berhala besar yang bernama Hubal. Inilah berhala pertama yang masuk ke semenanjung Arab. Amr membawa Hubal ke Mekah, meletakkannya di dekat Ka'bah, lalu memerintahkan Quraisy untuk menyembah bersama penyembahan kepada Allah. Dan dari sinilah awal penyimpangan besar dimulai. Jika mereka menyembah Tuhan, mereka tidak pernah meninggalkan penyembahan kepadanya. Mereka tetap mengakui Allah sebagai Tuhan. Namun mereka menyembah berhala untuk mendekatkan diri kepadanya. Jika ditanya pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab, Allah. Mereka tidak mengingkari keberadaan Allah. Mereka bukan ateis. Mereka tidak menolak eksistensi Tuhan. Justru mereka mengakuinya. Yang terjadi adalah mereka menyekutukannya. Mereka menyembah Allah sekaligus menyembah sekutu-sekutunya, terutama Hubal. Inilah yang disebut dengan politeisme, praktek syirik penyembahan Tuhan dan menyembah selainnya. Ini berbeda dengan ateisme, yaitu penolakan total terhadap keberadaan Tuhan. Dalam sejarah manusia, orang yang benar-benar mengingkari keberadaan Tuhan jumlahnya sangat sedikit. Masalah semakin parah ketika para peziarah diberi perintah baru. Setiap orang yang datang haji harus mengambil batu dari Makkah. Mereka hanya beribadah di Makkah setahun sekali. Maka dikatakan kepada mereka, "Ketika kalian kembali ke kampung kalian, bawalah batu itu, kelilingilah,
berdoalah di hadapannya. Jadikan dia pengingat ibadah, agar kalian tidak melupakan sholat. Batu-batu itu dibawa ke seluruh jazirah. Dari batu itu dibuat patung. Dari patung lahirlah penyembahan berhala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan lainnya, "Aku melihat Amr bin Luhai menyeret ususnya di dalam api neraka. Dialah orang pertama yang mengubah agama orang Arab." Seluruh bangsa Arab sebelumnya berada di atas tauhid. Amr bin Luhai adalah orang pertama yang merusak agama itu. Ia meninggalkan penyembahan murni kepada Allah dan menggantinya dengan penyembahan batu yang tidak memberi manfaat dan tidak menimbulkan bahaya. Dari sinilah penyembahan berhala bermula di Makkah. Ia tak berhenti di situ. Penyimpangan terus berkembang. Dia mulai merancang cara untuk merusak agama Ibrahim secara sistematis. Bahkan dia mengubah talbiyah haji. Sebelumnya mereka melantunkan talbiyah yang sama seperti yang kita kenal hari ini. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang, engkau tidak memiliki sekutu. Segala puji, nikmat dan kekuasaan milikmu. Engkau tidak memiliki sekutu. Lalu Amr bin Luhai menambahkan kalimat talbiyah, illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang engkau miliki. Tambahan ini tampak kecil, tetapi justru disitulah letak syiriknya. Disinilah pelajaran penting dalam agama. Agama tidak boleh dicampuri oleh pikiran manusia. Agama dipahami melalui wahyu. Apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulnya ajarkan. Dengan pemahaman para ulama. Merekalah yang menjelaskan agama. Adapun seseorang yang berkata, menurutku lebih baik begini dalam agama, maka disitulah penyelewengan itu terbuka. Dari situlah penyimpangan lahir. Amr bin Luhai terus mengubah ajaran. Ia menciptakan aturan baru tentang hewan-hewan suci. Bahirah, Saibah, Ham, dan lainnya. Sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Allah menegaskan bahwa Dia tidak pernah mensyariatkan semua itu. Semua itu rekayasa manusia. Contohnya, Ham. Amr bin Luhai mengatakan, unta jantan yang dari keturunan lahir 10 unta jantan harus dilindungi punggungnya. Amr bin Luhai terus mengubah ajaran. Ia menciptakan aturan baru tentang hewan-hewan suci. Bahirah, Saibah, Ham, dan lainnya. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Allah menegaskan bahwa Dia tidak pernah mensyariatkan hal-hal itu semua. Semua itu rekayasa manusia. Contohnya Ham. Amr bin Luhai mengatakan, unta jantan yang dari keturunannya lahir 10 unta jantan harus dilindungi punggungnya. Mereka orang-orang Arab kemudian bertanya, apa maksudnya dilindungi punggungnya? Dia menjawab, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh disembelih, harus dihormati. Amr bin Luhai membuat hukum dan pikirannya sendiri, menghalalkan dan mengharamkan tanpa izin Allah. Inilah hakikat legislasi tanpa Tuhan. Manusia menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsunya. Menghalalkan dan mengharamkan tanpa wahyu adalah bentuk penyelewengan terbesar. Begitulah Amr bin Luhai mengubah agama orang-orang Arab. Penyembahan berhala menyebar luas.
Berhala-berhala mulai dikenal dengan nama Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Berhala-berhala yang berasal dari wilayah Syam dan Palestina. Ia meniru penyembahan itu. Setiap suku memiliki berhalanya sendiri. Wad menjadi berhala Bani Kilab. Suwa milik Bani Hail. Ya'uq milik suku lain. Nasr milik penduduk Yaman. Hubal menjadi berhala Quraisy. Dengan demikian, seluruh jazirah Arab tenggelam dalam sistem penyembahan berhala yang terorganisasi. Dan agama Ibrahim pun berubah total. Di antara berhala-berhala mereka yang paling mencengangkan adalah Asaf dan Nailah. Kisahnya unik. Asaf adalah seorang pria dari Yaman dan Nailah adalah seorang gadis dari Yaman. Mereka saling mencintai dengan amat sangat kuat. Asaf mencintainya dengan sepenuh hati dan Nailah pun membalas cintanya. Namun masalah keluarga dan sayangnya dalam banyak keadaan konflik keluarga memaksa manusia melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan, menghalangi mereka untuk menikah. Mereka tidak bisa bertemu di Yaman karena batasan keluarga. Mereka akhirnya merencanakan sesuatu. Mereka akan bertemu saat ibadah haji. Orang-orang Arab pada masa itu tetap melakukan ibadah haji ke Baitullah. Memahami kisah-kisah ini penting agar kita mengetahui keadaan orang-orang Arab sebelum Islam dan perubahan besar yang dibawa oleh Islam. Asaf dan Nailah datang ke Makkah. Mereka sepakat bertemu di Ka'bah. Saat itu jumlah manusia di sekitar tempat suci masih sedikit. Ketika orang-orang lengah, Asaf dan Nailah melakukan perbuatan zina di dalam rumah suci Allah, di dalam Ka'bah. Perbuatan itu membangkitkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina sendiri sudah mengundang murka Allah, apalagi jika dilakukan di rumah sucinya, tempat paling suci dan paling dimuliakan di muka bumi. Itu adalah perbuatan yang sangat menjijikkan. Bagaimana mungkin seseorang bermaksiat di tempat paling suci di dunia? Inilah yang dilakukan Asaf dan Nailah di dalam Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan murkanya dengan cara yang menggetarkan. Dia mengubah kedua orang itu menjadi batu. Kekuatan Allah ditampakkan agar manusia mengetahui kekuasaannya dan memahami kedudukan Ka'bah sebagai rumah suci Allah yang dilindungi langsung olehnya. Orang-orang yang melihat perubahan itu, mereka mengenal Asaf dan Nailah. Mereka menyaksikan bagaimana keduanya menjadi batu. Peristiwa itu menanamkan kesadaran tentang keagungan Ka'bah dan bahwa Allah sendiri yang menjaganya. Agar peristiwa ini jadi pelajaran, masyarakat mengambil batu Asaf dan meletakkannya di Bukit Sofa, dan batu Nailah diletakkan di Bukit Marwa, agar orang-orang yang menunaikan ibadah syai selalu teringat dengan kebesaran Allah melalui patung itu. Waktu berlalu, tahun demi tahun berganti. Kemudian datanglah Amr bin Luhai, tokoh yang memperkenalkan penyembahan berhala. Dia memerintahkan agar patung Asaf dan Nailah dipindahkan dari Safa dan Marwa ke dalam Ka'bah. Saat itu sebagian besar orang sudah melupakan kisah asli keduanya. Hanya sedikit yang masih mengetahui sejarahnya. Di masa Rasulullah SAW, Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah mengejek berhala itu dengan berkata tentang Asaf dan Nailah, "Bukankah dia seorang pezina?" Artinya, kisah itu masih dikenal di sebagian kalangan Arab pada masa Nabi SAW.
padahal sudah berlalu lebih dari 500 tahun. Namun Amr bin Luhai memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Dia memindahkan Asaf dan Nailah ke dalam Ka'bah, lalu memerintahkan manusia untuk menyembah keduanya. Dua pezina yang dikutuk Allah itu dijadikan sesembah. Mereka diberi kurban. Mereka disembah bersama berhala-berhala lain. Sejak saat itu, penyembahan berhala menyebar tanpa kendali di seluruh semenanjung Arab. Jumlah berhala di dalam dan sekitar Ka'bah mencapai 360 buah. Hingga di masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Di tanah yang pernah disucikan oleh langkah Ibrahim dan Ismail alaihissalam, tauhid sejatinya telah berakar kuat, jernih, lurus, tanpa sekutu. Dari Makkah, cahaya itu pernah menerangi seluruh jazirah Arab. Namun ketika manusia mulai mengagungkan tradisi lebih dari kebenaran, ketika sosok seperti Amr bin Luhai menggeser arah keyakinan, tauhid pun berlahan tercampur. Bukan karena kurang bukti, tetapi karena hati yang lalai. Kisah ini bukan sekedar tentang masa lalu. Ia adalah cermin bahwa iman bisa kokoh oleh satu generasi, lalu goyah oleh generasi berikutnya. Tauhid tak pernah berubah. Manusianya lah yang sering berpaling.